Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rizky Lanjaya Audio Channel. Di video kali ini saya mau pasang full peredam di Honda Brio. Jadi buat kalian yang berencana ingin pasang peredam di mobil kalian, mungkin video ini cocok banget buat kalian, bisa jadi referensi. Jadi saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke teman-teman, buat kalian yang masih berencana ingin pasang peredam, silahkan pasang aja. Karena dibilang penting ya nggak terlalu penting banget peredam. Tapi kalau kita ada uang lebih ngapain juga, kita bisa memaksimalkan mobil kita. Jadi kebisingan dari luar itu nggak terlalu masuk dari dalam. Jadi mengurangi teman-teman, jadi mengurangi suara yang ada di luar. Jadi bukan kedap banget itu tidak, tetap masuk suara, tapi nggak terlalu besar suaranya. Jadi mengurangi suara yang ada di luar. Itu fungsi yang pertama. Terus fungsi yang kedua untuk peredam, itu kita juga bisa meredam panas teman-teman. Jadi hawa panas yang ada di luar itu juga bisa diredam oleh peredam. Karena peredam zaman sekarang itu banyak banget tipenya. Ada yang ada lapisan aluminium foilnya. Jadi kita juga bisa meredam panasnya itu. Jadi kerja AC itu juga lebih maksimal lagi. Itu yang fungsi kedua. Terus fungsi ketiga, kita juga bisa memaksimalkan audio mobil kita. Karena kalau kita nggak ada peredamnya itu pasti suara yang ada di luar itu berisik banget masuk ke dalam mobil. Kalau kita ada peredam itu kita bisa memaksimalkan suara audio di dalam mobil kita. Jadi audio mobil itu juga lebih enak kita dengerin karena suara dari luar nggak terlalu masuk. Itu yang fungsi ketiga. Jadi fungsi keempat, kita juga bisa meredam suara ban yang ada di luar. Karena suara ban itu kalau ban-ban yang mereknya bagus-bagus itu malah bunyi suaranya teman-teman. Jadi ada bunyi bubuk-bubuk gitu. Jadi itu juga bisa ngurangin suara ban mobil kita. Itu kalau kita pakai ban-ban yang bagus. Jadi itu fungsi-fungsi untuk peredam. Jadi banyak banget fungsinya. Terutama di audio mobil itu kita juga lebih maksimal lagi untuk suara audio mobilnya. Karena nanti di bagian pintu-pintu itu kita kasih 2 lapis. Jadi di bagian pintu itu sama halnya dengan box. Jadi speaker kita itu suaranya lebih enak lagi kita dengerin. Karena kalau yang orinya itu masih pakai plastik teman-teman. Jadi kalau kita kasih peredam itu lebih enak lagi di bagian speaker audio kita. Dan ini untuk peredam-peredamnya yang kita mau pasang. Jadi ada 3 peredam. Yang satu itu kita pakai merek Automat. Dan ini yang Automat ini nanti kita taruh di bagian lantai karena Automat ini nggak ada lapisan aluminium foilnya. Terus yang kedua ini kita pakai peredam merek Stihl. Nah untuk Stihl ini nanti kita kasih di bagian pintu-pintu karena merek Stihl ini ada aluminium foilnya, kita kasih di bagian pintu-pintu. Dan yang terakhir ini merek Mapletek Audio. Karena Mapletek Audio ini bahannya bagus, ini nanti kita kasih di bagian atap. Jadi kita pinter-pinter milih aja. Jadi kalau kita ingin memaksimalkan peredamnya, pinter-pinter pilih peredamnya. Jadi yang ada lapisan aluminium foilnya ini, yang Mapletek Audio ini tebal banget 3 milian, kita taruh di bagian atap. Karena nanti juga dia bisa berfungsi untuk meredam panas dari luar teman-teman. Karena ini bahannya bagus. Dan untuk Automatnya nih nanti kita taruh di bagian lantai karena ini nggak ada lapisan aluminium foilnya. Jadi kita taruh di bagian lantai. Karena Automat ini juga ada yang berlapis aluminium foil teman-teman. Jadi jangan satu merek ini jelek itu enggak. Jadi ada juga tipe yang ada aluminium foilnya. Jadi kalau kalian beli di toko online, kalian bener-bener cek dulu penjualnya. Kalau saran saya lebih enak kita beli di toko audio mobil teman-teman, karena kita juga bisa lihat bahannya, kita bisa lihat sampelnya. Jadi kalian mesan itu lebih enak, lebih real, kita bisa lihat barangnya bagus atau enggaknya. Kalau kalian beli di online kan kalian sampelnya itu gambar doang, kalian nggak bisa pegang, kalian nggak bisa lihat. Jadi lebih enak itu kalau kalian beli secara langsung di toko offline. Jadi pastikan dulu sebelum kalian beli peredamnya. Dan di bagian pintu-pintu ini nanti kita kasih 2 lapis peredam teman-teman. Jadi ini di setiap pintu itu ada 2 besi di bagian dalam dan di bagian luar. Yang luar itu yang ada plastiknya itu teman-teman. Jadi yang plastiknya nih nanti kita bongkar, kita ganti pakai peredam, kita
buang yang plastiknya itu. Terus di besi dalam itu kita juga kasih peredam. Tips aja buat kalian, kalau ingin lebih maksimal itu setiap pintu itu habisnya itu 2,5 lembar teman-teman. Karena ini kita ikut budget dari pihak customer sendiri, makanya kita kasih 2 lembar saja. Kalau ingin lebih maksimal di bagian dalam itu 1 lembar nggak cukup, jadi saran saya 1,5 lembar, jadi totalnya itu per pintu 2,5 lembar. Oke teman-teman, jadi bagian dalam itu bagian yang di dalam sini teman-teman. Ini bagian dalam ini. Jadi bagian dalam ini kalian kalau 1 lembar nggak cukup, itu 1,5 lembar kalau nggak salah tiap mobil. Jadi tiap mobil juga beda-beda, ada yang hampir 2 lembar di dalamnya itu kalau mobilnya agak besar. Jadi kalau mobil-mobil kecil seperti ini itu sebenarnya 2 lembar sudah cukup. Kalau ingin lebih maksimal ya 2,5 lembar. Kalau mobil kalian itu sudah serasa kedap, jadi kalian ingin pasang peredam juga, kalian kasih peredam di bagian pintu aja, kasih 2 lapis agar suara di audio mobil kalian itu lebih maksimal lagi di bagian speaker. Nah ini nanti pintu semua kita kasih full peredam. Kalau kalian ingin pasang peredam itu tips juga buat kalian, jadi bersihkan dulu semua kotoran yang ada di lantai ini, di lantai-lantai ini kalian bersihkan semua teman-teman, sampai bersih, sampai clean. Karena di dalam itu kadang karatan teman-teman, kena air, kena apa itu karatan. Dan di mobil ini juga sebenarnya udah ada peredamnya. Ini yang kotak-kotak ini peredam ori bawaan teman-teman. Jadi ini udah ada peredamnya juga, cuman nggak full, cuman di bagian tengah aja yang bagian injakan kaki saja. Jadi nggak full untuk peredam ori bawaan di mobil ini. Ini teman-teman, jadi kondisinya seperti ini. Ini udah dibersihkan tadi. Ini kayaknya kurang bersih di bagian ban, nanti kita bersihkan lagi. Dan ini lagi proses pemasangan peredam di bagian atap. Nah seperti ini teman-teman prosesnya. Jadi kita kasih blower agar dia rekatnya itu lebih maksimal. Jadi sebelum kita kasih peredam itu memang harus bersih di bagian besi-besinya agar rekatnya itu lebih maksimal. Dan ini kita blower sampai rekat banget, kalau enggak nanti jatuh teman-teman, karena ini posisinya juga di atas. Jadi agar rekat banget kita kasih blower dan lebih rata lagi teman-teman. Jadi ngeratainya itu kita kasih blower. Jadi prosesnya memang membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama. Jadi kalau kita pasang peredam itu membutuhkan waktu ya, kalau full seperti ini bisa sampai 2 harian. Jadi kalau pas bengkel rame ya bisa sampai 3 harian teman-teman. Karena juga kalian juga tahu sendiri prosesnya itu bukain dek-dek pintu, dek-dek lantai, kursi dan yang lain itu harus hati-hati. Karena kalau enggak ya bisa rusak semua nanti di bagian dek-dek pintu atau di bagian kursi-kursinya. Jadi perlu waktu yang sabar. Jadi kalau kalian pasang peredam ya kasih waktu yang cukup lumayan agar lebih maksimal untuk pemasangannya. Jadi lantai-lantai juga kita pasang full, jadi semua full ini teman-teman. Jadi kalau kalian pasang peredam di bengkel atau di mana, kalian periksa, kalian minta fotonya kalau bener itu full masangnya. Karena sebagian juga ada yang pasang peredam itu cuman ditempel-tempel bagian lubang-lubangnya atau nggak full seperti ini. Jadi itu ada. Jadi kalian harus hati-hati kalau pasang full peredam, karena mobil itu biasanya ditinggal. Jadi kalian pastikan minta fotonya kalau benar-benar full masangnya di bagian lantai, atap, dan samping. Kalian harus pastikan dulu. Jadi seperti itu. Dan ini lagi proses pemasangan semua. Dan nanti kalau sudah selesai kita akan tes jalan. Oke. Oke teman-teman, untuk pemasangan peredamnya udah selesai, udah finish. Dan nanti kita akan tes jalan bagaimana hasil kekedapannya. Jadi nanti saya kasih videonya antara sebelum dikasih peredam dan sesudah peredam. Dan ini kita membutuhkan waktu untuk pemasangan peredam ini 1,5 hari. Jadi mobil ini datang pagi, itu besoknya jam 2 siang udah selesai. Kalau pas bengkel lagi longgar seperti ini. Kalau bengkel pas lagi padat ya bisa sampai 3 harian teman-teman. Jadi buat kalian yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung dan sekitar, ingin pasang peredam full seperti di mobil Honda Brio ini, kalian bisa datang langsung ke tempat kami. Untuk alamat lengkapnya nanti saya taruh di kolom deskripsi teman-teman, serta Instagram dan akun Facebook kami. Dan ini kalau kita kasih peredam teman, kita lepas pintunya aja dia langsung kunci sendiri teman. Nah seperti ini, dia langsung kunci sendiri. Jadi nggak seperti mobil LCGC pada umumnya lagi. Jadi enak banget. Oke
Oke teman-teman, kali ini saya udah di dalam mobil. Kali ini saya akan tes untuk kekedapan di Honda Brio ini setelah dipasang peredam ya teman-teman. Dan nanti saya kasih video juga sebelum dikasih peredam videonya. Jadi setelah kita kasih peredam itu hasilnya seperti apa, dan sebelum kita kasih peredam itu seperti apa. Dan ini saya akan kasih tes jalan bagaimana hasilnya setelah kita pasang peredam tadi. Oke teman-teman, saksikan video ini sampai habis. Kita akan tes jalan. Oke teman-teman, sekarang ini kita udah di jalan raya. Dan setelah kita pasang peredam, untuk kekedapan di dalam Honda Brio ini tergolong cukup bagus ya teman-teman. Jadi suara dari luar itu nggak terlalu masuk. Ini kondisi rame, kita masuk ke kota aja dulu. Kita kasih peredam, kita coba di jalan raya yang agak rame. Itu suaranya yang dari luar itu berkurang teman-teman. Nanti saya kasih videonya untuk sebelum dikasih peredam seperti apa. Jadi ini berkurang banget. Enak banget, ini rame banget teman-teman. Kendaraan di sini rame banget. Jadi ini rame banget, di suara di luar ini rame banget. Kalau kita buka kacanya itu kita baru kelihatan. Ini kalau kita buka kacanya, suara dari luar itu kelihatan. Jadi ini kita tidak edit untuk suaranya, untuk di bagian suara. Jadi suara dari luar masuk semua. Tapi kalau kita tutup seperti ini hasilnya lebih kedap. Terus untuk suara ban pun jadi berkurang. Suara dari ban pun jadi lebih berkurang. Jadi enak banget teman-teman. Terutama di atap. Kalau musim hujan ini, kalau nggak dikasih peredam di bagian atap sini, ini kalau kena suara hujan tuh berisik banget teman-teman. Tapi ini tadi pas hujan, kita taruh di luar, kita coba suaranya lebih berkurang lagi. Jadi nggak ngeredam full ya teman-teman, jadi mengurangi. Jadi nggak untuk meredam suara dari luar itu hanya mengurangi saja. Jadi nggak full, berkurangnya itu sedikit. Jadi nggak ngeredam banget, nggak. Jadi tetap kedengeran suara dari luar, tapi lebih berkurang lagi. Oke teman-teman, seperti ini teman-teman. Ini rame banget ini teman-teman. Ini pas di jalan padat, pas siang hari, jadi orang-orang pada istirahat. Oke teman-teman, itu tadi videonya yang sebelum posisi sebelum kita kasih peredam. Jadi suaranya cukup berisik. Jadi ada bedanya mungkin ya. Dan ini kita jalan ini posisinya ramai banget teman-teman. Kalau kita buka kacanya, nah ini suara aslinya di luar seperti ini. Ini suaranya berisik banget. Di suaranya itu masuk semua. Ini ramai banget kondisinya teman-teman di luar. Kalau kita udah tutup, jadi itu beda banget. Jadi ini kondisinya rame di jalan, kita tutup. Ini seperti ini teman-teman. Jadi lebih kedap lagi. Jadi nggak terlalu kedengaran di suara dari luar. Jadi enak banget kalau kita buat vlog. Kita kasih peredam mobilnya, kita buat vlog itu lebih enak teman-teman. Jadi suara di luar itu nggak terlalu banyak masuk. Nggak terlalu banyak masuk teman-teman suara dari luar. Oke teman-teman, itu aja sekian dari kami. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian ingin pasang peredam mobil dan kalian lokasinya ada di Tulungagung, kalian bisa datang langsung ke tempat kami. Untuk alamat lengkapnya nanti saya taruh di kolom deskripsi teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Macet, perapatan Jepun macet mesti. Perapatan Jepun macet. Oke, iki truknya apa iki? Akeh banyune iki. Iki ngusung apa iki? Ngusung wedi ya. Oh, sini. Tas mau wedi.